Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih hadir, bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Jemaah sekalian, seperti biasa mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada yang sedang sakit, ya semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Baik jemaah sekalian, sebelum kita mulai, ini ada alhamdulillah ada infak, ada sedekah sebesar 500.000 rupiah dan untuk apa ini? Sananda ya. Sananda bin Enam Dadanda apa Sananda nih? Almarhum. Sananda almarhum bin Enam. Kemudian untuk Junior binti Ismail Sukaisi bin Uca Sastra Dipura, Ismail bin Haji Fai, dan 6 bin Ri'ih dan bin Ri'ih. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita doakan untuk nama-nama yang tadi kita sebutkan ya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, terutama untuk Bang Nanda ya yang baru pada meninggal. Semoga Allah ampuni segala kesalahannya dan mendapatkan penghuni surga. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, di sini materi kita hari ini ada 4 hadis yang ingin saya sampaikan. Cuman sebelumnya ada pertanyaan yang harus saya jawab ya. Ada pertanyaan yang harus saya jawab. Cuman pertanyaannya hampir sama sih ya, hampir sama. Mana pertanyaan tadi? Bentar ya, cari dulu. Soalnya terpisah-pisah di tempatnya. Iya, ini yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada yang ingin saya tanyakan untuk besok semalam nih pertanyaannya. Yang pertama, bolehkah istri menolak ajakan suami untuk tinggal bersama mertua? Hampir sama dengan tadi sore ya. Tadi sore juga pertanyaannya sekitar itu hubungan rumah tangga lah. Bolehkah? Yang pertama, bolehkah istri menolak ajakan suami tinggal bersama mertua? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana menghadapi suami yang perhitungan dalam memberi nafkah ke istri? Itu sama dengan yang kemarin sore. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau ada mertua yang ingin anaknya bercerai dengan istrinya tanpa alasan yang benar? Kemudian yang keempat, apakah seorang ibu sambung punya kewajiban memberikan harta kepada anak sambungnya, ibu tiri mungkin ya? Bolehkah ibu tiri mungkin maksudnya memberikan anak kepada anak tirinya? Ya, ini kurang lebih ada pertanyaannya hampir sama ya gitu. Yang pertama,
Bolehkah istri menolak ajakan suami untuk tinggal dengan mertuanya? Yang umum di Indonesia itu apa sih? Yang umum di Indonesia biasanya? Biasanya kalau ada suami istri, ada laki perempuan menikah, cenderung yang ngikut itu siapa? Istri apa suami? Yang ngikut, istri. Enggak, realitanya ada ada laki-laki dua perempuan nikah. Cenderung yang tinggal itu suami tinggal di rumah mertuanya atau istri tinggal di rumah mertuanya? Tergantung ya. Cenderung laki-laki tinggal sama mertuanya, cenderung. Ya. Jarang istri tinggal sama mertuanya, jarang. Suami ngajak istrinya tinggal sama ibunya gitu, jarang. Yang terjadi itu adalah laki-laki tinggal dengan, dan itulah yang benar. Itu yang benar. Jadi suami itu, ini kan suami kan harus, istri itu harus taat pada suami. Tapi dalam hal tempat tinggal, suami itu punya kewajiban memberikan istrinya tempat tinggal yang layak, yang membuat hati istrinya tenang. Gak boleh, jadinya dalam hal ini Imam Nawawi itu menjelaskan tidak boleh suami memaksa istrinya untuk tinggal bersama dengan ibunya, orang tuanya. Kalau istrinya tidak mau. Jadi jangan dipaksa tuh Bang Ipin ya. Nanti istrinya, lu tinggal sama gue aja. Tapi kalau istrinya nyaman, alhamdulillah, bersyukur, nggak jadi masalah. Aku jadi punya ibu lagi, nggak ada masalah. Ya. Artinya jangan dipaksa gitu. Kalau misalnya istri itu tidak mau. Karena apa? Karena itu kewajiban suami memberikan rumah kepada istrinya. Bahkan ada yang itu kan jadi artinya apa? Tidak boleh. Ada yang bilang makruh malah, ya, makruh. Walaupun tidak sampai haram, ya. Kenapa? Karena kewajiban suami itu adalah memberikan rumah kepada istrinya. Ya. Kalau istrinya tidak mau, ya udah istrinya harus ngalah. Atau ini yang pertama yang ngalah. Kedua, berusaha untuk tidak tidak tinggal bersama dengan orang tua, dengan orang tuanya, artinya dengan mertua perempuan gitu. Ya, kasihlah mungkin kontrak dulu sementara gitu ya. Itu yang baik. Kenapa? Karena biasanya konflik yang terjadi itu kalau laki-laki dengan mertuanya hampir jarang terjadi. Kayak Pak Idris juga jarang terjadi konflik dengan suami dengan mertuanya. Ya kan laki-laki itu cenderung dengan mertuanya itu akur, cenderung. Ya, kalau ada selek laki-laki itu nggak baper, laki-laki itu kurang nggak baper kayak perempuan. Tapi kalau perempuan Bu, ini saya punya istri masalahnya, punya istri, punya adik ya, perempuan. Itu kalau dia sama mertuanya ada konflik sedikit aja, itu bisa menjadi besar masalahnya. Yang pusing juga suami, nantinya. Maka untuk menghindari itu, kenapa? Karena suami bingung di sini istri, sini orang tua kan gitu. Sementara laki-laki harus menghormati orang tuanya. Tapi dia dari sisi dia mencintai istrinya yang harus dia jaga. Nah ini akan menjadi persian memusingkan kepala laki-laki. Makanya Nabi Musa, saya pernah cerita. Itu tinggalnya sama siapa? Waktu nikah. Mertuanya. Nabi Musa itu, ya kan dia kabur dari Mesir, ya kan gitu kan. Kemudian nggak taunya dapat jodoh. Ada sebagian ulama berpendapat anaknya itu bapaknya itu adalah Nabi Syuaib, ya walaupun belum itu hanya pendapat saja ya. Tapi yang tenar di masyarakat kita itu bahwa mertuanya Nabi Musa adalah Nabi Syuaib, ya. Nanti kalau bapak nanti ada kisah, bukan Nabi Syuaib, jangan disalahin ya, karena ini kan baru pendapat aja. Akhir nikah dengan salah satu perempuan itu, kemudian tinggal dengan mertuanya. Tapi tinggal dengan mertuanya itu sebagai mas kawin. Sebagai mas kawin, bukan karena Nabi Musa nggak sanggup. Ya. 8 tahun, kemudian karena merasa hutang budi dengan mertuanya digenapin menjadi 10 tahun. Setelah itu, keluar dari mertuanya. Tidak tinggal dengan mertuanya. Artinya bagi laki-laki itu, Nabi Musa mengajarkan kita kalau mau tinggal dengan mertua, boleh, nggak jadi masalah. Ya. Tapi berusaha sebaik mungkin itu kemudian mandiri ya.
Itu Nabi Musa. Jadi Nabi itu tinggal kayak Nabi Muhammad. Tinggal di mana? Itu punya istrinya. Dari zaman Nabi, Bu. Kemudian juga di Madinah, rumah yang dimiliki itu rumah siapa? Rumah Siti Aisyah. Gitu Pak Jum ya. Kayak Pak Jum hebat dia. Jadi udah tinggal sama ini ya. Jangan ngajak istrinya tinggal dengan orang tua kita. Karena apa? Karena perempuan umumnya agak baper. Perempuan tuh. Ya Pak ya. Perempuan tuh baper. Perempuan tuh. Nanti ribut. Nanti kalau bapak paksa istri itu tinggal dengan ibu kita, dengan mertuanya gitu ya. Wah kita pusing ya. Kesini ibu yang harus kita hormati wajib. Kesini istri. Wah ribet. Ya. Mendingan udah pisah. Ya, jauh-jauh. Mendingan tinggal jauh dari orang tua sebenarnya. Nah sekarang masalahnya bagaimana kalau ada alasan suaminya. Ibu saya udah tua. Kayak saya kan. Ibu saya udah tua. Sakit-sakitan. Nah itu harus diberi pengertian pada istri. Bahwa saya walaupun tidak mau tinggal, dan saya nggak mau istri tinggal di sini, nggak mau saya. Tapi harus diberi pemahaman bahwa saya mungkin akan sering di sana. Yang dulunya mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali kecilitan, mungkin saya akan tiap minggu dan nginep gitu kan, Sabtu Minggu. Memberi pengertian pada istri gitu. Ya gitulah caranya lah Pak. Pinter-pinter laki-laki mah pinter, banyak akalnya lah, ya. Ketimbang perempuan, kalau perempuan kan baper perasaan gitu. Nggak mikir. Gitu seperti itu. Jadi intinya nggak boleh laki-laki itu memaksa istrinya untuk tinggal dengan mertuanya. Dan istri yang menolak boleh, tapi kayak lagi nolaknya jangan kasar. Nolaknya ini lagi istrinya. Lagian sih, makanya beli rumah. Gitu nolaknya jangan ya. Dia nolaknya dengan halus. Nggak boleh nolaknya dengan kasar. Tapi boleh istrinya itu tidak setuju dengan itu. Diskusi aja yang baik ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi suami yang perhitungan dalam memberikan nafkah. Ini bukan perhitungan nih. Pelit mestinya ya. Kalau suami yang perhitungan, kemarin saya jelasin ke Ibu. Kalau suami yang perhitungan bagus Bu. Suami yang perhitungan itu bagus dan ngitung-ngitung. Wah kurang sebulan nih. Nah, dihitung gitu ya Pak Jum ya. Itu laki-laki perhitungan kan. Wah kebanyakan nih mah, minta segini, udah segini aja ya. Nah itu perhitungan, bukan pelit ya. Karena dia punya rencana-rencana masa depan. Dan suami itu ibu kalau lihat di dompet suaminya ada duit, bersyukur, hebat. Colong saya. Dicolong. Buya ya, dicolong. Jadi kalau istri tiba-tiba diam-diam gitu, buka dompet suaminya, duitnya banyak nih gitu kan. Duitnya banyak, yang dikasih cuma sedikit misalnya gitu. Jadi kalau ibu-ibu melihat suaminya bisa nyimpen uang, ada uang, itu jangan marah, berarti hebat dia. Dia bisa mengelola uang, itu berarti laki-laki yang perhitungan ya. Laki-laki yang bisa memanage uangnya. Karena laki-laki kan beda dengan perempuan. Perempuan mah dikasih uang berapa juga habis apa ini. Kasih sian habis, gini habis. Nah, jadi laki-laki yang harus bisa memanage. Kira-kira kan laki-laki bisa mengerti lah, bisa tahu lah kebutuhan sebulan itu untuk keluarganya sekian. Udah, sekian lah, lebihin dikit. Sisanya pegang sama suami, pegang. Taruh di bank Bang Ipin, jangan taruh di sepatu, jangan taruh di ketahuan pasti itu mah. Taruh di peci. Saya pernah nyimpen duit di sini nih, ya, di bawah cover nih kan HP. Ketahuan juga Pak. Luar biasa perempuan tuh ya hidungnya. Iya, jadi uang sial. Uang apa tuh ya? Uang sial ya. Ketahuan uangnya. Jadi suami harus punya uang, nyimpen. Kenapa? Karena toh itu juga nantinya untuk keluarganya pasti, ya, untuk keluarganya. Nah, tapi kalau misalnya di sini maksudnya bagaimana menghadapi suami yang pelit? Pelit itu juga relatif. Kenapa? Jangan misalnya sebulan udah cukup minta tambahan beli kredit motor, nggak dikasih suaminya. Suamiku pelit, aku ingin kredit motor, nggak boleh gitu. Ya, itu bukan pelit, isinya aja yang terlalu berlebihan. Motornya udah 3 di rumah, mau kredit lagi, suaminya nggak ngasih. Kenapa? Ya. Nah, kalau misalnya pelitnya seperti zaman Rasul, ada namanya Hindun ya, Hindun binti siapa? Dia mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu pelit banget. Sampai untuk makan aja kayaknya nggak mau ngasih. Padahal saya tahu uangnya ada.
Jadi misalnya orang makan normal berapa sih Bu? Satu keluarga sehari berapa sih kalau normal? Bang Ipin. Sehari kalau makan untuk satu keluarga nih, suami, istri. Ya misalnya anak 2 atau 3. Yang standar aja, yang standar. Hah? Itu pelit pada diri sendiri itu ya. Taruh misal ya 50.000 untuk keluarga sehari misalnya 50.000. Ya misalnya nih ya 50.000 dalam sehari ya 50.000. Suaminya tahu juga udah sepakat untuk 50.000 itu bisa makan pakai tempe, pakai ikan asin gitu kan. Tiba-tiba untuk bulan besoknya dikasihnya sehari cuma 20.000. Terus berkelanjutan berhari-hari berbulan-bulan 20.000 aja. Padahal suaminya tahu bahwa 20.000 itu nggak cukup. Tapi isinya diem aja, ya udahlah karena memang dikasih cuma segitu ya. Padahal tahu istrinya bahwa suaminya itu banyak uangnya. Nah ini sama dengan zaman Nabi, Hindun mengadukan itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hindun bertanya, bolehkah aku mengambil uangnya untuk keperluan memenuhi kebutuhan yang tadi itu? Nah kata Nabi tidak melarang, tapi justru membolehkan. Ambillah secukupnya. Jadi artinya kalau yang tadi biasanya sehari itu 50.000, kemudian suaminya baru ngasih 20.000, berarti yang boleh diambil berapa? 30.000. Jangan pas lihat dompet, wah ada 1 juta, diambil semuanya juga, nggak boleh itu. Jadi mengambil sebutuhnya. Ya kalau misalnya sehari biasanya 50.000, kok ini udah lama suaminya ngasih 20 aja, pelit banget gitu. Padahal tahu suaminya itu punya uang. Maka boleh diambil tanpa izin seberapa banyak ya kebutuhannya, karena kekurangan 30.000 ambil 30.000 ya. Ya begitu ya. Hampir sama dengan kemarin nih. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau ada mertua yang ingin anaknya bercerai dengan istrinya tanpa alasan yang benar? Masa ada sih Bu? Hah? Masa ada mertua yang ingin anaknya cerai? Oh suaminya nggak kerja. Ya intinya nggak boleh lah orang nyuruh orang cerai ya. Gitu. Selama suaminya itu, ini suami apa istri nih? Hah? Jelas. Oh nggak dijelasin laki perempuan ya. Ya kalau misalnya ada ibu orang tua laki-laki, udah kamu cerai aja sama cewek itu, sama istrimu tuh. Apaan nggak sholat, nggak puasa, nggak bisa baca Quran gini, udah 2 tahun kamu nikah sama dia, nggak sholat juga. Nah itu boleh mengikuti saran dari orang tuanya. Ya, orang istri nggak sholat, sama istrinya begitu, ngapain? Tuh suamiku, udah kamu ngapain sih? Udah mabok mulu, pulang tiap malam, nggak sholat, ngasih nafkah gua enggak, udah kamu cerai. Nah kalau menyuruh cerai seperti itu boleh, tanpa disuruh cerai juga harus minta cerai istrinya itu. Ya artinya apa yang diminta oleh suami, yang dimasukkan oleh orang tua itu benar secara syariat. Tapi kalau orang lihat istrinya baik, sholat, taat, gitu kan, nyuruh cerai, nggak boleh ditolak. Karena perintah orang tua itu dalam kemaksiatan. Atau kalau nggak kerja, kalau cuman suami nggak kerja gitu kan, ya nggak kerja mah kalau duitnya banyak apa? Bukan alasan ya. Kecuali suaminya malas, udah bertahun-tahun dikasih kesempatan untuk memberi nafkah. Karena kan kewajiban yang utama bagi laki-laki adalah memberi nafkah kepada istri, makan, pangan, papan. Makan, pakaian, dan rumah tempat tinggal gitu. Itu kewajiban laki-laki, suami. Ini udah sekian tahun gitu kan. Kontrakan nunggak mulu, makannya garam sama itu misalnya kan. Nah, kalau misal itu udah bertahun-tahun suaminya juga tidak ada perubahan untuk berusaha, coba setelah diskusikan berkali-kali gitu ya, boleh saja. Kan gini Bu, kita ini hidup dunia itu kan cuma sekali, ya kan, cuma sekali. Maka dalam hal apapun ya minimal bisa menikmati dunia sekali gitu. Ibu nikah, bapak nikah, punya istri kan, coba
ketika nikah sudah berjalan sekian tahun lamanya, bahagia gak? Bahagia gak? Artinya bahagia itu bahagia untuk akhirat ya. Bahagia gak? Yang Bapak Ibu niatkan untuk nikah itu ada gak? Sakinah mawaddah warahmah ada gak? Kalau nggak ada, untuk apa dipertahanin? Kalau saya sih gitu aja, simpel aja hidup mah. Kalau kita kan tujuan nikah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga-tiganya kita nggak dapet. Ngapain? Cari yang lain lah Pak. Bu, cari yang lain. Yang bisa itu sakinah, mawaddah. Kalau rumah tangga berantem mulu, cekcok mulu. Yang ini nggak sholat, ini nggak puasa, ini wah. Ngapain dipertahankan gitu? Cari yang lain. Ini kok tegang semua ini? Iya. Karena itu prinsip agama masalahnya, ya Pak ya. Pada hari nanti nikahnya dengan perempuan. Lihat perempuannya, sholat gak dia? Gimana dia kalau dia mau didik anaknya baik kalau dia juga nggak sholat? Perempuan, lihat suaminya. Taat gak ke agama gitu. Minimal sholatnya lah. Nggak harus baca Quran berjudis, enggak. Itu syukur-syukur alhamdulillah begitu ya. Yang penting sholatnya lah tepat waktu, nggak ditinggal, nggak menyepelekan. Kalau itu sudah dipenuhi, insya Allah akan terbuka kemudahan-mudahan dalam rumah tangga ya. Kesulitan dalam rumah tangga itu adalah kita itu nggak dekat dengan Allah. Nggak dekat. Karena mustahil orang yang dekat dengan Allah itu akan mendapat kesulitan. Nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kesulitan dalam hidup gitu, ya bisa jadi mungkin kitanya salah satunya nih istri atau apalagi suaminya ya, karena suami yang berhak mendidik. Kemudian tidak dekat dengan Allah, ya udahlah pastilah mendapatkan kesulitan dalam hidup ya. Apalagi terutama sholat ya. Jadi kalau Bapak lihat pulang istrinya lagi teler, mabuk. Ibu pulang dari mana gitu, ibunya pengajian nih, pulang-pulang suaminya lagi teler habis minum gitu kan. Ibunya ngaji. Ngapain nggak berimbang banget gitu kan, suaminya istrinya baik, suaminya gitu. Ngapain pisah lah, ngapain? Masih ada 1 miliar laki-laki lagi. Masih ada 1 miliar laki-laki yang lebih baik ya. Itu bukan saya mengajurkan perceraian, enggak, tapi maksud saya kita ini hidup dunia cuma sekali. Jadi harus berhak bahagia kita ini. Berhak bahagia. Ngapain kita berumah tangga tapi ribut mulu. Pulang ke rumah tuh kayaknya angker rumah tuh. Pak Jum pulang kantor, ya rumah. Membayangkan masuk pintu rumahnya aja udah deg-degan gitu kan. Pasti ribut nih. Ngapain kayak gitu? Ibu juga habis belanja pulang, waduh di rumah ada suami, aduh. Kan gimana rumah tangga kayak gitu? Kan yang enak tuh pas datang, ayah, kan gitu harusnya. Mama, kan gitu harusnya. Ada anaknya, ayah gitu. Ini enggak, kita mau masuk rumah udah deg-degan gua. Baru masuk gangnya Pak, belum masuk rumah, baru masuk gangnya udah Kang Aris Harbi 2 nih, aduh. Kalau begitu ngapain ya? Nggak bahagia. Dan ingat ini masih lama loh, perjalanan itu masih lama gitu kan. Udah ganti pintu rumah lain gitu. Ya. Jadi sekali lagi bukan saya menganjurkan adanya perceraian, enggak ya, tapi mumpung masih muda, kalau sudah kayak Bu Haja Tati nggak mungkin berpikir seperti itu lagi. Iya kalau masih muda nih ya, Bu Heni misalnya kan mikirin, udah nggak bakal mikir itu lagi, tapi masih muda-muda nih kayak Bu Yaya, Bang Apin Nabhan ya kan, yang masih muda-muda, perjalanan hidupnya masih panjang. Perlu mikir lagi, ini bisa dirubah gak ya pasangan gue ya? Bisa dirubah gak ya? Gitu. Pelan-pelan, cobalah kasih waktu 3 tahun lah. Selama 3 tahun gak berubah juga, udah tinggal ngapain? Gak bahagia. Ya. Jadi kan yang kita inginkan kan Rabbana atina, percuma Bapak Ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan gitu kan? Kan salah satunya kebahagiaan dunia itu adalah zaujun soleh, pasangan yang klop. Yang klop itu saling dukung. Kalau ada ribu-ribu dikit nggak jadi masalah. Ribu soal pendidikan anak nih. Saya mau anaknya pesantren. Anak saya maunya pesantren. Ibunya enggak, saya nggak setuju anak pesantren. Ini. Itu mah persoalan kecil dalam rumah tangga. Yang penting anak sekolah.
Yang jadi besar itu misalnya apa? Yang besar, ini sekolah di mana ya? Nah itu besar masalahnya. Tapi kalau misal anaknya mau pesantren nggak ya? Jangan pesantren. Aku pengen anak pesantren. Enggak, kayak saya sama istri saya begitu. Saya pengen anak saya di pesantren, ibunya nggak tega. Nggak mau nanti anak saya nyuci sendiri, gatel-gatel, budukan, gitu alasannya. Aduh. Nah saya kan anak pesantren, emang saya budukan gitu kan. Tapi karena apa? Karena dia mendengar cerita dari teman-temannya bahwa anaknya pesantren budukan ini. Informasi yang nggak valid. Mendengar informasi, anaknya jorok kan gitu. Nyuci sendiri ya. Ya kalau nggak nyuci sendiri jangan di pesantren, di hotel tinggalnya sekolahnya gitu. Ya. Iya, makanya itu mungkin menjawab itu ya, menjawab tantangan-tantangan orang-orang. Kan orang-orang kaya mana mau anaknya pesantren kayak gitu. Ada di kenapa? Iya. Dulu kan waktu anak saya mulai kan tahun 9 berapa? 9 tahun 2000 berapa gitu kan anak saya mau pesantren. Kan itu tegang mulu saya sama istri. Mau pesantren enggak, ya udahlah saya ngalah lah. Habis alasannya bikin saya mati kutu gitu. Ayah kan ustadz, ngerti. Kenapa ayah aja ngajar anak-anak gitu? Karena nggak ngerti dia, ya itu perempuan itu saya nggak ngerti dunia pesantren ya. Kan bukan orang-orang pondok dia, jadi nggak ngerti ya. Karena sayangnya sama anaknya gitu, ya nggak tega melihat anaknya itu nyuci sendiri dulu. Kalau sekarang ada pesantren modern mau dia pasti. Tuh udah laundry, udah ini, pulang-pulang manja tuh anak ya. Kan pesantren harusnya mendidik kemandirian, biar dia bisa masak, biar dia bisa nyuci. Nanti jangan sampai anak pesantren nggak bisa nyuci, karena laundry. Tapi itu artinya menjawab tantangan bagi orang-orang yang kolong merat. Orang anak-anak kolong merat mau nggak dimasukin pesantren? Kalau pesantrennya kayak Gontor gitu, nggak mau lah. Ngelihatnya aja udah serem. Tidurnya satu kamar 20 orang. Mana mau anak kolong merat tinggal di situ. Nah, itu dijawablah dengan munculnya misalnya ada pesantren apa namanya? Cak Nur bikin tuh ya. Itu pesantrennya kayak kos. Bukan kayak kos, malah kayak apartemen. Jadi satu kamar 2 orang. Kalau mau 1 orang ada pilihannya. Tiap hari dicuciin, makanan diantar. Ya kayak di hotel bener. Itu untuk menjawab tantangan orang-orang kaya yang kolong merat ingin anaknya belajar agama. Biar nyaman ya gitu. Tapi kalau untuk kita kayak nabuhan pesantren kayak gitu, jangan. Nanti pulang pesantren nggak bisa jadi imam kamu ya. Baik. Jadi itu ya zaman sekarang ya. Yang kedua, jadi bolehkah suami istri apa namanya? Istri mengambil uang ya. Ya sebesar kebutuhan nggak apa-apa. Kalau pelit. Tapi kalau misalnya suaminya udah berusaha keras, udah kerja mati-matian, tapi kemudian belum juga mencukupi, istrinya juga jangan banyak nuntut. Ya. Ibu-ibu kan nggak tahu perjuangan laki-laki. Ini saya bela laki-laki nih. Ya. Ibu siapa yang muda? Ibu, ya. Ya, jadi bayangin kayak gampang aja lah Bu Yaya dengan Bang Ipin lah yang udah tahu. Bang Ipin gimana kerjanya coba Bu Yaya? Pagi-pagi ini habis subuh nih, ya kan mandi, sampoan, karena mungkin dandan ya Bang Ipin ya, pakai bedak. Iya, ini untuk biar istri itu membayangkan ininya suami seperti apa. Bedak, naik motor, kemudian belum punya mobil, naik motor kan, lupa pakai masker. Kalau jalan di depannya truk Pak, kan bensin solar kan, knalpotnya hitam, kena mukanya Pak. Sampai kantor, pas ngaca hitam tuh Pak ya, mukanya. Padahal di rumah tuh udah dandan laki-laki itu. Ya Pak Jum ya. Kalau naik mobil masih enak lah. Naik mobil juga sebenarnya nggak enak juga, macet. Itu perjuangan laki-laki. Kesini, naik motor kesini, wah, keringatnya, peluh ya, keringatnya. Jadi kalau ibu-ibu nanti lihat suaminya datang kemudian bawa apek, bawa asam, jangan ngeluh. Ayah bawa asam nih,
Itu kata-kata menyakitkan itu bagi laki-laki. Ayah mandi ya, itu dong. Jangan ngomong asem, mandi sana jorok banget sih. Padahal dia udah wah ke sana bu. Ya mau pulang dilihat dompetnya, ini ada ke yang dikasih untuk istri ya? Ini, ya itu laki-laki tuh begitu. Kadang-kadang saya banyak tuh kayak di Masjid Pondok Indah tuh, kan Masjid Pondok Indah tuh terkenal masjid untuk tempat-tempat tongkrongan laki-laki yang sedang bisnis. Nego tuh mereka biasanya di PIM gitu ya, Pondok Indah. Sholatnya di mana? Dulu ada Masjid Pondok Indah tuh. Itu banyak tuh saya lihat di pinggir-pinggiran. Orang-orang keren-keren nangis pojokan. Nangis. Dugaan saya dia nangis bingung mau pulang karena proyeknya gagal. Dealnya gagal. Ketika sudah deal, gagal ditunda. Dia bingung pulang bawa apa nih? Itu istri dan anaknya. Itu laki-laki, kalau perempuan enggak. Ya, Pak, ya kurang ini, Bang, kurang ini. Tapi laki-laki mikirin tuh, Bu. Belum lagi nanti mikirin misalnya dia punya perhitungan ya. Laki-laki perhitungan itu laki-laki yang punya rencana. Anak saya dikit lagi mau lulus SD. Pasti dikit lagi mau ke SMP. Dia mikirin laki-laki itu, Bu. Bukan nggak mikirin, laki-laki itu mikirin. Uang pangkalnya gimana nih kalau masuk swasta? Kalau mau bagaimana biar nggak ada uang pangkal, harus masuk negeri. Baru anaknya mau lulus SMP, anak adiknya mau masuk SMP. Dia masuk SMA, dua uang pangkal kalau masuk swasta. Ya kan? Anak yang pertama lulus ingin masuk kuliah, yang kedua ingin masuk SMA, yang ketiga mau masuk SMP. Puyeng nggak? Puyeng. Nah, jadi itu ya. Ya laki-laki Pak. Jadi laki-laki harus tanggung jawab. Jangan ngeluh, aduh jadi laki-laki kok ribet amat ya. Nyari duit. Ya emang itu kewajibannya ya. Laki-laki. Kemudian ya, jadi sekali lagi bagaimana kalau mertua ingin anaknya bercerai dengan istrinya tanpa alasan yang benar ya jangan ditaatin. Tapi sekali lagi tidak mentaatinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Nggak boleh sekali-sekali walaupun menolak dengan kata-kata yang menyakitkan istrinya, orang tuanya, jangan, nggak boleh. Kan la ta'ata fi maksiatil makhluk, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Perceraian itu kan awalnya kan dibenci, ya, walaupun bukan kemaksiatan haram tapi dibenci. Nah itu boleh ditolak selama penolakan itu dengan cara yang halus. Berilah pengertian ya. Makanya untuk menghindari konflik antara mertua dan mantu itu sebaiknya jauh tinggalnya, ya. Jangan terlalu dekat. Kan kalau dekat mah bau tai, Bu. Tapi kalau jauh harum gitu. Yang terakhir tadi ya ibu sambung, apakah seorang ibu sambung punya kewajiban memberikan harta kepada anak sambungnya? Ya, ibu kan nggak wajib memberikan harta, memberikan nafkah ya. Jangankan kepada anak-anak tirinya, pada anak kandungnya aja ibu itu tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Itu kewajiban siapa? Ya suami. Kewajiban suami. Jadi ibu, ya, seorang ibu itu tidak wajib, bukan nggak boleh, nggak wajib. Dia tidak berdosa kalau tidak memberi nafkah pada anaknya. Yang menjadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab suami, ya. Tapi kalau ingin membantu boleh ya, apalagi misalnya ke anak sambungnya. Tapi sekali lagi kalau ketika sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang sudah punya anak, tetap anak sambung itu sebagai tanggung jawab kita bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Bang Ipin nikah dengan perempuan, udah punya anak 2 misalnya, ya udah itu tanggung jawab Bang Ipin ya. Karena kan menikahi perempuan yang itu kan satu paket. Dan setiap langkahnya itu dia bekerja itu pahalanya double. Pak Jum nikahin perempuan yang punya anak gitu kan, janda gitu, itu setiap ibadahnya berlipat-lipat pahalanya ketimbang orang yang nikah dengan perawan. Ya Bang Ibin ya. Dan perempuan juga begitu ya, menikah dengan duda misalnya, dia maka ibadahnya akan berlipat-lipat nilainya ketimbang dengan orang yang nikah dengan sama-sama sendiri ya gitu.
Baik, itu pertanyaan yang masuk ya. Kemudian hari ini jamaah sekalian, sambil menunggu waktu suruk ya, ada hadis, saya lupa apa sudah pernah saya sampaikan atau belum ya. Ada 4 hadis yang kalau kita benar-benar mempraktekkan isi hadis ini, maka insya Allah hidup kita aman-aman aja, aman gitu. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bilang ini Bu, kalau Ibu mendengar kata aman itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau hanya di dunia aja bahaya, ada perampok nggak ketahuan, oh, aman. Itu aman di dunia. Ya kan? Ibu bohong, nipu, nggak ketahuan, oh aman. Itu aman di dunia, bukan aman di akhirat. Di akhirat mah tetap. Nah ini maksudnya agar kita aman di dunia dan akhirat. Yang pertama, yang sudah sering kita dengar ya. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala tindakan apa yang kita kerjakan itu adalah tergantung niatnya. Jadi yang kecil-kecil aja lah. Ibu senyum dengan seorang, niatnya apa? Ibu kalau ketemu dengan seorang, bukan laki-laki lah, ibu ketemu dengan perempuan gitu kan, ibu-ibu. Niatnya apa senyum itu? Nah kan orang banyak senyum, ya biasa aja kan. Tapi kalau ibu niatnya senyum itu untuk menyenangkan orang lain, itu justru menilai pahala. Tapi kalau Pak Jum ketemu dengan perempuan senyum, tapi niatnya pasti beda tuh. Bukan membuat dia senang. Tapi niatnya cakep juga. Pak Idris gitu kan ketemu dengan perempuan cantik. Giliran dengan nenek, diem aja nggak senyum. Nah itu berarti senyumnya dia niatnya beda ya. Pak Idris ketemu dengan Bu Latif, Bu Latif ini nggak senyum dia. Tapi pas ketemu dengan yang muda, senyum. Nah itu berarti niat senyumnya bukan menyenangkan orang lain, tidak bernilai sedekah. Kan senyum sedekah kan? Ya. Tapi kalau niatnya senyum itu karena sunnah, kan gini Bu, senyum itu sunnah kan? Senyum itu sunnah. Jadi apalagi perempuan, tapi hati-hati kalau perempuan itu jangan terlalu banyak senyum di luar rumah. Bikin GR laki-laki nih. Ada perempuan cantik lagi lagi nyapu-nyapu, ada laki-laki lewat, Mas senyum, jangan tuh, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh perempuan itu di hadapan laki-laki senyum duluan. Tapi laki-laki boleh aja ya, kayak karena ramah kan senyum. Jadi senyum itu sedekah, tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya itu ingin mengikuti sunnah, maka akan bernilai pahala. Jadi suatu pekerjaan tuh kemarin saya katakan bisa lelah, tapi bisa juga menjadi lillah. Lelah itu artinya hanya kita capek doang kita dapatnya. Tapi kalau kita niatnya karena lillah, yang kita dapat bukan hanya capek, tapi kebaikan, keberkahan, dan bernilai pahala pastinya. Bang Ipin kerja, kalau niatnya hanya untuk menghidupi keluarga, tidak karena Allah, capek. Sini ngeluh tuh, waduh macet lagi, gerutu mulu tuh di jalanan tuh kan sekarang itu. Karena kan sekarang tuh Bu, jalanan tuh, waduh motor tuh udah kayak laron Bu, motor. Makanya kalau Bapak kemana-mana naik mobil mah udahlah, kesel aja itu. Tapi kalau kita misalnya niatnya ingin nyari nafkah, santai, tenang menghadapi kemacetan itu. Menghadapi kemacetan itu tenang gitu loh, santai. Karena apa? Ini saya macet ini dapat pahala. Karena mencari nafkah kan. Bapak Ibu ingin ke rumah orang tua, ingin silaturahmi, macet. Itu santai karena yang saya sedang perjalankan itu adalah bernilai pahala. Tapi kalau misalnya kita tidak niatnya seperti itu, lelah yang dapat jadinya, bukan lillah ya. Itu yang pertama ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri kebaikan orang itu baik, orang Islam itu baik adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Banyak kan hal-hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu sebenarnya nggak ada gunanya ya. Itu tinggalin. Kalau misalnya kayak reuni kalau niatnya ingin silaturahmi bagus. Tapi kemudian kan banyak reuni itu yang akhirnya apa? CLBK ya. Ya CLBK atau ngomongin orang.
Udah ketemu dengan itu belum? Si Fulan. Yang mana? Itu yang dulu kamar ini, kalau di kelas kalau di pondok kan yang dulu di kamar ini, yang dulu kelas ini. Kenapa? Orang tahu gak? Dia gini gitu. Ngomongin orang reuni. Bagi reuni yang masih reuni 10 tahun, 15 tahun, reuni yang ke-20 tahun, lu masih ngomongin tuh. Kalau reuni yang ke-50 tahun itu biasanya teman kita yang meninggal siapa aja ya? Reuni yang ke-50 tahun itu biasanya apa? Yang diomongin, teman kita yang udah meninggal siapa aja ya? Kalau reuni yang ke-60 tahun, yang masih hidup siapa aja ya? Yang masih hidup siapa aja ya? Angkatan kita gitu. Tapi kalau reuninya masih reuni perak, itu yang nggak jauh dari gosip, ya. Jadi meninggalkan, bukan nggak boleh, reuni boleh, tapi harus meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, ya. Gitu. Karena banyak orang kita niatnya buka puasa, buka puasa yuk di mall yuk. Buka puasa di mall. Sebelum buka puasa nih, waktu doa-doa mustajab, apa yang dilakukan? Gosip tuh. Kalau buka di mall. Habis buka, lupa maghrib. Coba ibu lihat tuh kalau buka puasa di mall-mall itu. Emang pada sholat maghrib tuh? Umumnya enggak. Di jamak tuh kalau Isya sama taraweh ya. Itu buka puasa di mall, ya mall kan terbatas musholanya. Saya tahu bener lah. Ya kan? Akhirnya buka puasa, tetapnya buka puasa. Jadi dia menjalankan rukun Islam yang keempat, tapi menggugurkan rukun Islam yang kedua. Ya. Oke, meninggalkan hal yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai diri sendiri. Nah ini berat, nggak semua orang Islam bisa melakukannya. Bukan berat, kita nggak punya tuh rasa mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Kan Pak Idris nggak mungkin mencintai siapa? Pak Usai seperti mencintai diri sendiri. Jaranglah kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Bu Nursah mencintai Bu Yayah seperti diri sendiri. Enggak juga. Belum kita praktekkan secara benar lah kita ini. Giliran Bu Nursah makannya pakai ayam, temennya ikan asin aja gitu. Beda tuh. Bu Nursah beli baju yang harganya 100.000, kemudian bisakah kita memberikan hadiah pada saudara kita karena cinta gitu dengan seharga 100.000 juga. Nah ini mungkin hadis yang hampir jarang kita lakukan ya. Padahal kata Nabi belum sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri ya. Ini belajarlah pelan-pelan lah ya, belajar pelan-pelan. Kemudian yang terakhir sebelum pertanyaan jawab ya, yang keempat, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu udah jelas, yang haram juga udah jelas. Jadi nggak ada alasan, saya nggak tahu ya Allah hukumnya halal apa haram, saya nggak tahu. Nggak mungkin, karena yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi nggak ada alasan nanti Bapak, jangankan di akhirat, di dunia aja, Bapak laki-laki memperkosa. Pas di ini, kenapa kamu memperkosa? Saya nggak tahu memperkosa itu haram apa enggak ya? Enggak ada. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Karena sudah jelas dua-duanya, sebisa mungkin kita jangan melakukan yang haram. Nah kalau ini 4 hadis ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan nggak ada masalah dalam hidup. Yang pertama, niat kita, tuluskan niat semua yang kita lakukan itu untuk ibadah. Kalau itu untuk ibadah pasti ada nilai pahalanya. Sampai tidur pun begitu, ada niatnya. Jadi ibu jangan tidur aja kan. Tapi saya niat tidur ya Allah, semoga badanku besok bisa sehat, bugar, syukur-syukur bisa sholat malam. Saya makan ya Allah, biar kuat sholat. Kalau saya nggak makan, saya lemes sholatnya. Misalnya gitu. Kan. Minum, itu dengan niat ibadah, tergantung niat ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang diragukan, yang tidak bermanfaat, bukan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Kalau nggak manfaat, udah nggak usah. Ya. Kemudian berikutnya apa tadi? Mencintai saudara orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ini mungkin berat untuk kita, tapi kita berusaha, ya, minimal dengan tetangga, dengan adik, dengan kakak, ya. Ini ada adik kakak tapi ribut, lucu ah. Ada kakak ribut, harusnya saling ya akur dan saling mencintai, saling memberi. Yang terakhir, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Jadi nggak ada alasan kita melakukan yang halal karena kita tidak tahu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, Pak Idris, berapa menit lagi? 5 menit. Ya. Ada di dalam Al-Quran dua bahasa yang antara aku dan kami gitu ya. Misal menciptakan jin dan manusia, ya. Terus misal bagaimana sembuhkan dia isi neraka jahanam jin dan manusia. Antara aku dan kami ini perbedaan apa tadi? Iya, pertanyaan Pak Idris bagus nih ya. Jadi, kenapa kok di dalam Al-Quran tuh ada perkataan aku dan kami? Ini kalau aktif di channel YouTube saya atau di TikTok saya atau di Facebook saya, udah saya jelasin nih ya. Kayaknya saya pernah jelasin juga nih deh. Di Quran tuh ada kami, ada aku. Kayak gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia karena kecuali untuk beribadah. Itu kan aku. Khalaqtu. Tapi ketika misalnya menurunkan hujan, wa anzalna minas samai ma'an, dan kami turunkan dari langit itu hujan. Kok kami bukan aku? Kenapa? Nah, kalau aku itu yang pertama maksudnya adalah itu perkara besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan aku, maka memang tidak ada campur tangan yang lain. Allah yang melakukan itu. Kayak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang menciptakan manusia dan jin itu hanya Allah. Dia nggak ada ikut campur makhluk. Itu aku. Allah sendiri yang menciptakan. Tapi kalau menurunkan hujan dari langit, menurunkan Al-Qur'an, ya kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Kok kami bukan aku? Kenapa? Karena kalau kami itu ada campur tangan makhluk. Jadi Allah nggak langsung yang menjaga Quran, nggak langsung Allah yang menurunkan hujan. Tapi apa? Ada campur tangan makhluk. Misalnya apa? Matahari yang menyedot air, itu makhluk Allah. Kemudian angin dikumpul oleh awan, ya kan? Baru hujan. Jadi ada campur tangan makhluk. Makhluknya apa? Ya matahari. Allah menurunkan Al-Quran, bukan Allah langsung ngasih ke Nabi Muhammad. Tapi apa? Maka Jibril diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan kami yang akan menjaganya, bukan Allah menjaganya, enggak. Siapa yang menjaganya? Ada campur tangan makhluknya. Ada ya para hafiz, hufaz, yang ahli Quran, peneliti. Jadi kalau Quran ada yang Quran jelek, palsu, pasti ketahuan. Dan Allah yang mengatur. Tenang aja. Makanya kalau Bapak nanti ada isu-isu ada Quran palsu, nggak usah sibuk, nggak usah. Itu udah Allah urusannya. Nggak usah malah farafat, awas hati-hati, ada Quran palsu, jangan dibeli. Ngapain? Itu mah udah janji Allah, bahwa Allah itu akan menjaga kemuliaan Al-Quran. Jadi nggak mungkin ada Quran palsu, nggak mungkin. Itu janji Allah. Ya. Kalaupun ada, pasti ketahuan. Siapa yang mengetahui? Ya para hufaz. Dan itulah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini kenapa tidak bisa dipalsukan? Karena dihafal, bisa dihafal. Beda dengan Taurat dan Injil. Nggak ada orang Yahudi atau orang Nasrani yang bisa menghafal Injil. Nggak ada. Itu jaminan dari Allah. Dan itulah yang membuat Nabi Musa itu iri dengan kita, dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad bisa menghafal Al-Quran. Umat lain nggak ada, Pak, yang bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Selain dia kitab aslinya sudah nggak jelas, yang ada sekarang juga terjemahan, hanya terjemahan. Coba menghafal bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mana ada yang hafal penelitian yang sekarang? Nggak ada. Ini keistimewaan Quran, bisa dihafal. Dan kita semua ini hafiz. Kita semua ini penghafal Al-Quran. Ya minimal Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas lah. Minimal gitu. Tapi kita
penghafal Al-Quran kita ini semuanya. Apalagi anak-anak kecil pada pondok, ya usia TK, SD udah hafal Quran Pak. MTQ itu, kan ada MTQ 30 juz, 30 juz untuk anak usia 12 tahun ke bawah. Itu anak-anak kecil Pak, anak-anak SD 5. Hebat orang tuanya ya. Hebat orang tuanya yang bisa mendidik anaknya itu, dan anak itu tidak sekolah di pondok, di rumah tinggalnya. Kemarin yang mewakili Banten itu ya. Kemarin yang mewakili Tangsel di Banten itu anak SD kelas 5 ya. Itu hafal 30 juz. 30 juz, orangnya santai, ibunya biasa aja. Tapi mungkin suaminya kali bisa punya metode bagaimana usia SD gitu bisa hafal 30 juz. Nah, nanti dia mewakili Banten untuk nasional. Ya, nanti sebelum ada MTQ ada STQ. STQ itu seleksi di Jambi tanggal 28 sampai berapa? Saya insya Allah kesana ya. Itu ada STQ untuk persiapan MTQ tahun depan gitu ya. Nah, ini jamaah sekalian ya. Jadi saya lagi, mari kita sebagai orang tua karena hidup ini sekali, maka nikmatin, penuh syukur, jangan banyak ngeluh ya. Hubungan dengan suami istri juga ada komunikasi. Coba yang perempuan rendahkan suara, laki-laki juga jangan naikin suara. Kalau ini baik, nanti hubungan suami istri pasti juga baik. Yang menjadi tidak baik itu kan istrinya naikin vokal, laki-lakinya yang udah naik tambah naik. Ya, coba perempuan turunin, laki-laki turunin. Laki-laki itu, suami itu surganya perempuan, surganya istri. Kuncinya istri. Jangan bilang iya tapi udah karatan kuncinya, jangan begitu. Ya. Suami surganya istri, gimana pun dia kuncinya. Carilah ridhonya suami ya. Mau dia udah karatan kayak, mau dia udah apa kayak, itu kuncinya. Ya. Nah sementara laki-laki ya. Istri itu bidadarinya laki-laki. Pak Idris ya, laki-laki perempuan itu, istri itu bidadarinya suami. Nanti di surga bidadari utamanya adalah istrinya ya. Tentunya dengan casing yang baru, dengan penampilan baru yang jangan dibayangkan ya dia lagi dapatnya. Enggak, dengan casing yang baru yang menyuguhkan hati ya. Ini mungkin jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.